teori perilaku konsumen. Teori ini membahas bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan konsumen untuk memaksimalkan kepuasan. Dalam ekonomi konvensional, ini didasarkan pada rasionalitas ekonomi atau memaksimalkan utilitas dengan anggaran terbatas. Namun, ekonomi Islam menambahkan prinsip syariah seperti kehalalan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. A. Evaluasi teori produksi konvensional. Yang pertama, Pareto optimality. Suatu alokasi sumber daya dikatakan efisien jika tidak ada individu yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya tanpa merugikan individu lain. Kelemahan dalam perspektif Islam yaitu hanya memaksimalkan kesejahteraan individu, mengabaikan redistribusi kekayaan, zakat, infak, sedekah, tidak menjamin distribusi yang adil, mengabaikan aspek keadilan sosial dan spiritual, serta tidak mempertimbangkan produksi halal, thayyib, dan dampak lingkungan. 2. Given demand hypothesis. Produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar. Kelemahan dalam perspektif Islam yaitu tidak mempertimbangkan aspek moralitas dan manfaat sosial. Produksi harus halal dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Alternatif ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang lebih etis dan berkeadilan dalam teori produksi dibandingkan dengan pendekatan konvensional atau Pareto optimality dan given demand hypothesis. Perbedaan utamanya terletak pada, pertama, efisiensi dengan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial dan moralitas. Pareto optimality dinilai kurang karena mengabaikan mekanisme distribusi yang adil, zakat, infak, wakaf, untuk mencapai keseimbangan yang lebih adil. Kedua, produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ekonomi Islam mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya permintaan pasar. Produsen muslim harus menghindari produksi barang haram. 3. Etika produksi. Produksi harus sesuai prinsip halal, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan praktik yang merugikan dilarang. Keuntungan harus didapatkan dengan cara yang adil dan tidak mengandung riba atau goror. B. Faktor produksi dalam kerangka ekonomi Islam. Faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Dalam ekonomi Islam memiliki prinsip syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional, yaitu pertama, tanah. Hak kepemilikan diperbolehkan, tetapi penggunaannya harus produktif untuk kemaslahatan umum. Kedua, tenaga kerja harus dihormati dan diberi upah yang adil, sesuai konsep majrun mithul atau upah sepadan. 3. Modal. Sumber daya keuangan yang bebas riba dan harus berbasis profit loss sharing atau PLS seperti mudharabah dan musyarakah. 4. Kewirausahaan harus berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Analisis faktor produksi dalam Islam. A. Tanah. Prinsipnya, penggunaan tanah harus produktif dan untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk spekulasi atau dibiarkan terbengkalai. Wakaf produktif merupakan contoh implementasinya. Larangan monopoli tanah mencegah penggunaan lahan luas. B. Tenaga kerja. Prinsipnya yaitu upah harus adil dan diberikan tepat waktu. Eksploitasi tenaga kerja dilarang. Pekerjaan dianggap sebagai ibadah. Contoh implementasi yaitu sistem upah berdasarkan produktivitas dan keadilan atau mudharabah dan musyarakah. Perlindungan tenaga kerja muslim dan non-muslim dalam kontrak syariah. C. Modal. Prinsipnya yaitu modal tidak boleh berasal dari sumber haram atau riba, judi, atau transaksi spekulatif. Islam mendorong sistem bagi hasil yang lebih adil melalui mudharabah atau investor menyediakan modal, pengusaha mengelola usaha dan bagi hasil, dan musyarakah dua pihak atau lebih kontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan dan resiko.
Contoh implementasi. Bank Syariah memberikan pinjaman tanpa bunga melalui akad Qardul Hasan. Perusahaan berbasis syariah menggunakan sistem equity financing daripada utang berbunga tinggi. D. Kewirausahaan. Prinsipnya yaitu bisnis harus berdasarkan kejujuran dan transparansi. Tidak boleh ada unsur goror dan spekulasi. Harus memperhatikan etika bisnis Islam. Contohnya yaitu startup halal, social entrepreneurship, atau bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga kesejahteraan sosial. C. Perspektif Islam terhadap produksi. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah kemaslahatan masyarakat dan ridho Allah, bukan hanya memaksimalkan keuntungan. Faktor produksi sama dengan ekonomi konvensional, tetapi diatur oleh prinsip syariah. Produksi harus halal, bermanfaat, dan adil. Yang pertama, sumber modal dan distribusi hasil. Ekonomi konvensional. Sumber modal bisa berasal dari riba dan spekulasi. Distribusi hasil ditentukan oleh pasar dan kepemilikan individu. Ekonomi Islam. Sumber modal harus bebas dari riba, goror, dan maisir. Distribusi hasil harus adil dan berorientasi pada kesejahteraan. 2. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Produksi halal dan thayyib. Produksi tidak boleh melibatkan unsur haram seperti riba, goror, atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Produk yang dihasilkan juga harus bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Contoh implementasi yaitu industri makanan halal, industri kosmetik dan obat halal, dan tidak menggunakan bahan najis, produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Tidak boleh ada unsur riba dan eksploitasi. Islam melarang praktik riba dalam permodalan dan distribusi keuangan. Contoh implementasi yaitu sistem permodalan berbasis bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Gaji pekerja harus adil dan diberikan tepat waktu. Tidak boleh ada monopoli atau eksploitasi sumber daya alam. Produksi berorientasi pada keadilan sosial. Produksi dalam Islam harus mencerminkan kesejahteraan bersama dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf. Produksi berkelanjutan. Islam melarang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan mendorong pemanfaatan yang bijaksana. Contohnya yaitu usaha berbasis koperasi syariah, bisnis sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, mekanisme wakaf produktif untuk membantu kaum duafa, penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan, praktik bisnis yang ramah lingkungan dan zero waste, sertifikasi halal dan eco-friendly dalam industri. 3. Model produksi dalam ekonomi Islam. Produksi berbasis bagi hasil. Islam menawarkan sistem produksi yang berbasis keadilan dan transparansi melalui akad mudharabah dan musyarakah. Contoh startup halal yang menggunakan modal ventura syariah. Industri perbankan syariah yang membiayai usaha dengan prinsip bagi hasil. Kedua, produksi berbasis wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta yang diwakafkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Contoh, wakaf tanah untuk pertanian organik.